Eh, Baik, ini SRS, Software Requirement Specification. Jadi ini adalah template tugas kalian eh, pada mata kuliah kita. Jadi tujuan dari RPL itu adalah untuk membuat SRS. Tapi SRS yang saya buat itu sudah dimodifikasi, ya. Nah, ini yang berikutnya itu adalah judulnya, judul dari tugasnya masing-masing. Gunakan tambahkan metode, metode dalam pembuatan perangkat lunak. Nama, NIM, kemudian prakata yang bertanda merah ini buat judulnya sesuai dengan judulnya masing-masing. Buat tanggal muatnya tanggal berapa. Ya, daftar isi nanti diedit lagi karena daftar isinya masih ada beberapa yang belum sempat Ibu edit. Oke. Jadi sesuai dengan isinya, yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan. Poin 1.1 itu adalah tujuan. Isi dari tujuan itu adalah apa tujuan perangkat lunak, bukan tujuan mata kuliah, ya. Jadi tujuan pembuatan perangkat lunaknya itu apa? Misalnya, nah, kalau di dalam, nah ini ya, untuk mengotomisasi proses jual beli secara online. Nah, jadi sesuaikan dengan yang kedua itu adalah ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu adalah yang menjadi batasan dari perangkat lunak yang akan dibuat itu seperti apa? Misalnya dijelaskan fasilitasnya apa, ya fasilitas ruang lingkup dari ini kan contohnya eh, jual beli online, ya online store. Misalnya perangkat lunak yang dibuat itu mampu menampilkan katalog barang, ya mampu melayani pemilihan barang dan seterusnya, ya dan seterusnya. Oke. Poin 1.3 itu adalah definisi istilah dan singkatan. Jadi kalau ada istilah atau kata-kata yang tidak umum, ya, yang orang umum baca itu belum paham, masukkan di dalam poin 1.3. Ya, contohnya misalnya SRS itu apa, IEEE misalnya ada ataupun apapun istilah yang merupakan istilah yang umum, yang tidak umum. Oke, 1.4 itu adalah referensi. Referensi ini kalian membuat tugas ini merujuk ke entah link, entah buku, masukkan ke dalam referensi. Ya, misalnya nih kamu buat perangkat lunak tentang e-commerce, mengambil website atau Google Play Store dari e-commerce siapa. Nah, linknya masukkan ke sini. Ya, misalnya contoh dia mengambil contoh dari beberapa e-commerce yang ada di sini. Atau boleh juga misalnya kan kemarin buat tugasnya mengambil judul metodenya kan dari jurnal. Nah, masukkan link jurnalnya. Ya, semuanya mau dia ada 100 masukkan semua 100. Ya, masukkan di poin 1.4. Oke. Nah, 1.5 itu gambaran umum dokumen. Nah, isinya memberikan gambaran umum tentang perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi jelaskan secara singkat latar belakang proyek, sejarahnya, dan konteksnya. Gambaran umum itu akan membantu pihak ketiga untuk memahami konteks penggunaan aplikasi. Setelah Anda memilih pihak ketiga untuk proyeknya, tentang proyek. Jelaskan tentang bab ini ya. Ini bukan bukan gambaran umum dokumen, tapi isi dari babnya. Boleh juga seperti ini. Silakan saja dipilih. Oke, kemudian kurasa bab 1 clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, bab 1 masih yang umum-umum, masih cerita narasi, ya. Masih cerita tentang narasi. Oke, kemudian bab 2, bab 2 itu adalah deskripsi umum. Isinya poin 2.1 perspektif produk. Nah, perspektif produk itu isinya penjelasan tentang produk atau produk yang akan dibangun itu seperti apa. Nah, misalnya dijelaskan di sini contohnya, produk itu akan dijalankan oleh admin pemilik sistem dan oleh user yang memiliki koneksi ke internet. Penggunaan sistem terbagi 3. Penjelasan tentang siapa yang menggunakan, ya produknya dijalankan dengan fasilitas apa dan seterusnya. Ya, itu perspektif produk. Poin 2.2, penjelasan tentang manfaat perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, apa manfaatnya kalau kita akan membangun perangkat lunak ini? Ya, manfaatnya. Nah, kalau kita lihat contoh, memudahkan proses jual beli, memudahkan untuk menawarkan barang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, oke. 2.3,
Itu penjelasan tentang siapa yang akan menggunakan perangkat lunaknya. Nah, 2.3 itu berimbas nanti ke perancangan. Jadi jangan salah. Jadi karakteristik user itu adalah siapa yang akan menggunakan perangkat lunak yang kamu buat. Ya, siapa yang akan menggunakan perangkat lunak yang akan kamu buat. Kalau di sini dicontohkan yang satu admin, apa posisinya, kegunaannya atau fungsinya admin itu ngapain? Pengelola stok barang, pengelola keuangan, pengelola user dan seterusnya. Atau lagi user individu untuk bisa mengakses katalog. Tapi user ini, user ini sesuaikan dengan posisi objeknya. Sesuaikan dengan, misalnya nih objeknya adalah kedinasan atau organisasi atau perusahaan. Nah, di perusahaan itu kamu lihat struktur organisasi. Sebagai admin siapa misalnya di situ? Oh, sebagai admin itu adalah pegawai keuangan. Nah, nama ininya berarti nama user yang pertama adalah pegawai keuangan. Ya. Sesuaikan dengan objeknya masing-masing. Tapi kalau yang sifatnya umum misalnya nih buat aplikasi belajar Iqra misalnya ya. Berarti usernya siapa? Admin sebagai pengelola dan pengunjung website. Pengunjung. Nah, dua itu aja. Cukup. Atau kalau yang nak ngaksesnya misalnya Bu harus login, harus daftar dulu boleh. Misalnya namanya apa? Misalnya member misalnya namanya atau anggota atau member aja ya. Berarti ada tiga. Ada pengunjung, ada member, ada admin. Kalau dia tidak ada organisasinya. Kalau tidak ada kedinasannya, perusahaannya, dan seterusnya. Ya, jadi sesuaikan posisi usernya. Nah, ini tidak boleh sembarangan kamu buat. Karena akan berimbas dengan pembuatan skenario dan use case diagram di analisa dan perancangan. Jadi kalau misalnya ini salah, ke bawah juga salah. Ya, yang ini salah, ke bawah juga akan salah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah poin 2.2 itu batasan, berisi tentang batasan perangkat lunaknya. Nah, kalau kita lihat contoh, misal ya batasannya untuk masalah pembayaran ditangani oleh pihak ketiga seperti kartu kredit, PayPal, e-banking, m-banking, dan seterusnya. User berhak mengakses sistem ini antara ini apa yang menjadi batasan? Ya, apa yang menjadi batasan dari perangkat lunak yang akan Anda buat? Dan yang kelima, di bab 4, asumsi dan ketergantungan. Spesifikasi kebutuhan software yang mencakup asumsi selama proses pengumpulan persyaratan. Jadi kalau misalnya ada bahwa perangkat lunak ini harus berjalan di Android yang pakai HP, pakai laptop tidak bisa misalnya. Ceritakan di sini. Ya, ketergantungannya bahwa perangkat lunaknya hanya bisa dijalankan di HP misalnya. Tidak bisa di website, tidak bisa di yang lain-lain. Misal ya. Seperti itu. Masukkan di dalam asumsi dan ketergantungan. Kayak misalnya di sini, user pengguna sistem informasi ini minimal tahu dan dapat mengoperasikan komputer terutama pada aplikasi web. Jadi penggunanya harus bisa mengakses web maksudnya ya. Makanya kadang-kadang kan kalau kita buka website atau mau login apa gitu sering kan minta pakai captcha ya atau ada beberapa simbol. Nah, itu untuk meyakinkan si pengelolanya bahwa yang menggunakan ini paham tentang websitenya. Orangnya bisa baca bukan anak-anak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu. Atau di sini misalnya tersedia web server dan internet dan lain-lain. Oke. Bab 2 paham? Yang di Zoom meeting juga paham? Apa? Ya, Paham, Bu, paham. paham ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, bab 3 1 2 gampang lah ya. Bab 3 itu adalah kebutuhan spesifik. Isinya yang pertama, nah ini sebenarnya sudah masuk ke perangkat lunak yang akan kita buat. Poin 3.1 itu adalah kebutuhan fungsional. Kita baca dulu teorinya. Spesifikasi fungsional itu merujuk pada fungsi atau fitur yang harus ada pada aplikasi atau perangkat lunaknya ya. Pastikan merinci setiap fungsi yang jelas termasuk interaksi antar fitur di dalamnya. Selain itu ditentukan juga kriteria pengujian. Oke. Kebutuhan fungsional itu sama seperti kira-kira kalau kita mau buat perangkat lunak, aktivitas atau proses yang berjalan itu apa saja? Apa saja? Kalau kita lihat contoh, nih, kebutuhan fungsionalnya untuk yang pertama terdiri dari beberapa fungsi utama. Ini ibaratnya ini adalah menu utamanya. Menu utamanya ada input data barang, pembelian barang,
perhitungan jumlah pembelian barang, pendaftaran, dan seterusnya. Sama seperti di Siska, di Sistem Informasi Akademik kita, ada menu apa saja di situ? Ya kan? Di dalamnya ide. Nah, masukkan di kebutuhan fungsional. Ya, website UBD, apalagi ada jadwal, misalnya ada MBKM, ada menu dosen, ada presensi, semua. Nah, ini bisa kita masukkan sebagai bagian dari kebutuhan fungsional. Jadi di bab 3 ini sudah mikir, oh mau buat misalnya mau buat aplikasi jasa laundry. Oke, di dalamnya harus ada apa coba? Kalau kita mau buat aplikasi jasa laundry, menu-menu apa kira-kira yang harus ada? Dashboard. Dashboard, oke. Yang Zoom meeting ngomong dashboard, oke. Apalagi? Sebelum bayar, Price list, argo Bu. apa nak? Price list. Iya, kita mesti menginputkan price list-nya. Harga jasanya kan kalau sekilo berapa kalau dia kiloan ya. Kalau kalau kita mau laundry karpet berapa, mau laundry boneka, jeans yang bahannya sutra dan lain-lain. Itu mesti kita inputkan dulu kan. Apa namanya itu misalnya mau kita buat kelola data harga. Nah, boleh masukkan dalam kebutuhan fungsional. Oke, selain kelola data harga apalagi? Perlu tahu enggak identitas dari konsumen? Ah, kelola data konsumennya supaya tiba-tiba barangnya belum diambil-ambil nih, bisa kita kontak dengan meminta identitasnya HP. Saya rasa kalau laundry paling-paling cuma HP nama ya, HP dengan nama. Alamat kurasa tidak ya. Nah, nah, atribut-atribut yang seperti itu harus kamu pikir ke, jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang ngentri identitas, kamu minta nicknya, namanya, alamat, nama anak, nama ibu, enggak penting itu. Yang penting mah ya, makanya perlu kita nanyo objek penelitiannya. Oh, yang selama ini ada atribut apa yang dibutuhkan? Oh, cuman minta nama sama nomor HP. Udah, itu aja cukup. Ya. Beda kalau melakukan penjualan online, mungkin perlu perlu alamat, perlu nomor telepon, perlu kota, perlu kecamatan, kayak kita mau daftar di Shopee ya. Karena akan mengirimkan barang ke alamat kita. Nah, kayak gitu ya. Di atribut-atribut seperti itu harus diperhatikan. Sama seperti gini. Kamu mau jualan jilbab. Coba, kalau kita jualan jilbab, atributnya apa saja? Selain kode barang. Selain ukuran dengan warna, apa dulu? Mereknya dulu kan? Merek, misalnya nih, mereknya misalnya Umama. Oke, di merek Umama itu ada jenis kan? Ada jenis-jenisnya ya. Jenis jilbabnya. Apakah pasmina, jilbab instan kayak ibu, segi empat. Oke, setelah kita tahu jenisnya apa lagi? Bisa jadi bahan. Ada yang bahan sutra misal ya, ada yang bahan katun, macam-macam, ada yang bahan kaos. Sudah itu apa lagi? Ukuran. Ada yang segi empat itu ukurannya 1 kali 1 meter misalnya ya. Yang pasmina lain lagi. Nah itu semua harus kamu pikir ke. Jangan cuman kode barang, nama barang udah. Oh, udah sinkron kalau kita buat penjualan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang memerlukan ketelitian kamu, yang memerlukan analisa di kepalanya masing-masing. Tidak mentang-mentang nak jualan, misalnya nih nak jualan jilbab, tapi atributnya cuma kode barang dengan nama barang. Mak mana nak ngelola stok? Kalau uang mesen 1.000, persediaan kita cuma 10, nama mana? Coba di Shopee kan kita bisa terlihat ya. Kalau kita mesen 1, oh sisa stoknya ada sekian. Nah, kalau dia online itu sedetail itu, iya, memang sedetail itu. Ya, kalau penjualan. Nah, itu masuk ke kebutuhan fungsional. Oke, kebutuhan fungsional ini juga akan berimbas nanti di tahap berikutnya di poin analisa berorientasi objek dengan kita buatkan skenario. Jadi, nama-nama di dalam kebutuhan fungsional itu adalah nama-nama yang ada di skenario.
Nama-nama yang ada di skenario itu akan berimbas, kita akan membuat use case diagram di desain. Nah, nama use case diagram sama dengan nama skenario. Belum kita ya, nih mungkin beberapa minggu ke depan. Nah, kita belum belajar. Oke. Oke, yang berikutnya itu adalah kebutuhan non-fungsional. Ya, poin 3.2, spesifikasi non-fungsional melibatkan aspek seperti keamanan, performa, skalabilitas. Ya, jelaskan dengan detail bagaimana aplikasi harus menjaga keamanan, seberapa cepat aplikasinya. Nah, ini contohnya kebutuhan non-fungsional. Nah, boleh kalian ikuti ini juga boleh. Ya, contoh ini boleh. Jadi ada beberapa parameter untuk mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional. Dinilai dari yang pertama, parameter yang pertama itu adalah availability. Keandalannya seperti apa? Oh, 24 jam non-stop bisa dipakai karena dia dalam bentuk website misalnya, kecuali kalau ada maintain, ada perbaikan perawatan misalnya ya. Bagaimana dengan reliability-nya? Ya, reliable. Kegagalannya bisa ditolerir sebesar berapa persen. Misalnya ini 5%. Ergonomi itu sama seperti kenyamanan kita menggunakan websitenya itu seperti apa. Oh, misalnya user friendly, bisa dipakai oleh siapa aja. Ya. Ergonomi itu termasuk juga, nak, kamu belajar enggak? IMK, interaksi manusia dan komputer. Nah, kan di IMK itu kan ada penjelasan. Kalau kita misal ya, contoh kita duduk nih. Nggak usah jauh-jauh ya. Ini tidak ada kaitannya dengan perangkat. Oke, kita duduk. Idealnya kalau kalau ergonomi yang baik itu seperti apa? Kalau kita depannya ada laptop, supaya kita begawe itu bisa dalam jangka waktu yang lama dan nyaman. Coba apa? Kan belajar di IMK. Kalau ibu dulu belajar, apa coba? Meja itu bukan tidak tinggi, seharusnya sejajar dengan ini tangan. Nah, kalau kita nyiku kayak gini harus sejajar mestinya. Ini sebenarnya tergantung dengan uang ya, berhubung ibu pendek ini tidak sejajar, naik dikit kan. Mungkin awak sejajar barangkali karena lebih tinggi. Nah, idealnya kan gitu. Supaya ngapa? Pada saat kita ngetik tidak cepat apa? Pegel. Dulu ya, ibu waktu skripsi stres skripsi kan zaman-zaman baru-baru online komputer masih ada game-game game-game apa ya? Ibu dulu seringnya main roller coaster. Jadi buat taman rekreasi, kayak buat Dufan gitu ya, buat roller coaster, buat kayak apa gitu ya. Apa nama istilah gamenya itu game saya lupa namanya apa. Jadi stres skripsi main itu berjam-jam gitu. Ujung-ujungnya karena ergonominya udah bagus, karena posisi meja ibu tuh lebih tinggi pada saat ibu duduk. Kena ganglion di sini, tahu ganglion? Tumor jinak, ya. Jadi ada benjolan yang isinya air. Itu tidak berbahaya karena keseringan pakai mouse. Nah, itu posisi duduk pada saat kita main game itu tidak ergonomi, tidak nyaman. Nah, itu termasuk dalam ergonomi. Nah, begitu juga dengan ergonomi perangkat lunak. Kalau user friendly itu kan kalian juga harus bisa memikirkan. Misalnya kamu mau merancang perangkat lunaknya, warna websitenya misalnya hitam. Tulisannya misalnya merah ngejreng. Nah, itu juga harus dipikir tidak bisa buat warna yang sesuka atau keinginan kita, tapi juga buatlah warna yang kira-kira wong nyingoknya tidak silau. Nah, kayak gitu. Itu juga masih dipikirkan. Ya, itu termasuk dalam ergonomi. Makanya ergonominya sistemnya itu user friendly gitu ya. Nah, boleh Anda ikuti parameter ini, portability sampai dengan security, silakan aja. Respon time, memorinya ya, portability-nya, safety-nya seperti apa. Yang berikutnya itu adalah poin 3.3, kebutuhan antarmuka. Ini menguraikan sistem eksternal yang mencakup seperti protokol, format data, mekanisme. Ini isinya, contohnya. Nah, ini, misalnya contohnya ini. Ini kalau ibu lebih menyarankan poin 3.3, uraikan spesifikasi perangkat keras. Kamu buat programnya, buat aplikasinya pakai apa? Oh, laptop.
jelaskan aja spesifikasi dari laptopnya masing-masing. Laptopnya prosesor Core i7 misalnya ya, RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, dan seterusnya. Ya, oke. Poin 3.4, lingkungan operasi. Nah, lingkungan operasi ini adalah lingkungan yang menjelaskan tentang perangkat lunak yang kamu pakai untuk buat perangkat lunaknya. Misalnya berdasarkan, minggu lalu sudah saya jelaskan, berdasarkan misalnya ada sistem operasi yang dipakai apa? Oh, Microsoft Windows 11 misalnya. Ya kan, kalau ini sudah jadul. Database-nya menggunakan apa? Misalnya SQL Server atau MySQL kalau dia localhost. Buat dokumennya pakai apa? Microsoft Word 97 misalnya ya. Bahasa pemrogramannya nanti pakai apa? PHP, Python, VB.NET, terserah, Anaconda, macam-macam. Pas presentasi, PowerPoint misalnya, nah jadwal, kan kalian udah belajar manajemen proyek ya? Manajemen proyek udah belajar? Nah, baru sekarang. Nah, manfaatkan aplikasi Menpro untuk buat jadwal. Untuk buat jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatan itu nanti berdasarkan tahap pengembangan sistemnya. Yang pertama planning. Planning diselesaikan kapan nih? Minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan September misalnya. Ya, gunakan, pakai apa aplikasinya? Microsoft Project ya. Oke, bisa gunakan Microsoft Project. Oke, nah yang berikutnya adalah batasan perancangan. Ya, ini contohnya. Batasan perancangan itu berisi batasan perangkat lunak yang akan kalian buat. Misalnya contohnya, batasan perancangan program ini itu adalah aplikasi berbasis web dan dapat berjalan pada sistem operasi atau platform apapun yang mendukung aplikasi. Nah, ini istilahnya perangkat lunak yang bakal kamu pakai bisa berjalan di aplikasi di perangkat apa gitu ya. Boleh kamu masukkan di bagian poin 3.5. Oke. Kemudian, nah ini yang kemarin. Makanya saya jelaskan sampai bab 4 gitu ya. Nah, bab 4 ini adalah metode pengembangan perangkat lunak. Nah, isinya metode apa yang kamu pakai di dalam pembuatan perangkat lunak ini sesuai dengan judul. Jadi kalau misalnya kamu menggunakan metode yang kamu pakai, itu adalah web engineering, misalnya ya. Nah, uraikan tentang konsepnya, langkah kerjanya, tahapan kerjanya, boleh juga dimasukkan kelebihan dan kekurangannya. Dan kenapa Anda menggunakan metode ini? Misalnya berdasarkan teori, teorinya mengatakan bahwa metode ini bisa dipakai untuk objek yang tidak terlalu besar, bla 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 bla. Oh, cocok gitu. Uraikan di paragraf terakhir. Ya, konsep itu mulai dari definisinya yang harus ada, macam-macam ya. Tahapan kerjanya, kelebihan dan kekurangan, plus mengapa menggunakan metode ini. Ini teori. Teori ya. Silakan googling di internet dan referensinya masukkan di bab 1 tadi yang di bagian poin 1 titik berapa tadi yang bagian referensi. Oke. Jadi untuk tugas minggu depan bagi ini ya, bagi yang Zoom meeting, tugas minggu depan itu Anda selesaikan mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Ya. Judul atau temanya diskusikan dulu dengan Ibu, cocok atau tidak untuk tugas. Nah, karena misalnya yang Zoom meeting ini tidak bisa datang ke kampus, boleh bertanya atau diskusi dengan Ibu di grup juga boleh, WA, grup WA. Ya, oke. Untuk yang Zoom meeting, yang di sini gampang ya nanya setelah ini. Yang Zoom meeting ada yang mau ditanyakan? Yang Zoom meeting ada yang mau ditanyakan? Yang Zoom meeting? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, yang Zoom meeting saya catat di sini ada 12 orang. Coba absen di grup biar Ibu tidak manggil siko-siko. Absen di grup aja ya. 1 sampai dengan 12 orang tadi. Nah, hilang satunya. Oke, yang Zoom meeting paham? Baik, Bu. Oke, ya di grup aja ya secepatnya ya karena Ibu mau absen ke kamu. Oke, Ibu tutup dulu yang di Zoom meeting.